Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal share dikit mengenai struktur aplikasi Go. Dan sebenarnya Go ini tuh nggak ada struktur khusus sih. Misal teman-teman pengen buat aplikasi REST API, struktur foldernya itu harus seperti ini. Teman-teman pengen buat aplikasi gRPC itu struktur foldernya beda lagi. Itu nggak kayak gitu Go. Jadi teman-teman bebas banget dalam mendefinisikan layout project atau struktur projectnya teman-teman. Tapi agar memudahkan, komunitas Golang ini sudah menyediakan boilerplate atau template lah istilahnya untuk kita menata aplikasi Go kita. Dan boilerplate-nya itu sudah dapat kita akses di repository GitHub bernama project layout. Ini dapat diakses di github.com/golangstandard/project layout. Dan di repository ini sudah penjelasannya sudah sangat-sangat lengkap. Misal di sini di readme yang sudah disediakan itu penjelasannya sangat lengkap dan sudah ditranslate di berbagai bahasa, dan Indonesia pun di sini sudah ada. Ya, di sini kalau teman-teman pengen baca sendiri silakan, karena di sini sudah sangat-sangat lengkap. Misal ada penjelasan siap foldernya itu digunakan untuk apa, terus referensi-referensi yang digunakan itu seperti apa, terus referensi library lain yang digunakan itu seperti apa, itu sudah tertata rapi di sini dan bisa teman-teman ulik sendiri. Tapi di sini aku bakal sharing dikit mengenai struktur project yang biasa aku gunakan seperti apa dan yang biasa aku temui di kerjaan itu kayak gimana. Dan ya, ini sudah aku clone di VS Code untuk project layout ini. Oke, sini aku coba jelaskan satu-satu folder-folder ini untuk apa. Yang pertama itu folder bernama API. Jadi folder bernama API ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi kalau kita ingin mendokumentasikan API kita. Jadi dokumentasi API itu kan ada beberapa protokol atau beberapa aturan ya. Misal di sini kita menggunakan OpenAPI atau Swagger, itu kan pasti ada beberapa konfigurasi yang perlu kita gunakan. Nah, itu ditaruhnya di folder bernama API. Ya, ini biasa aku gunakan sih kalau misal di project requirement-nya itu kita perlu mendefinisikan dokumentasi API. Itu biasanya aku pakai Swagger dan konfigurasinya aku taruh di folder API ini. Lalu di sini ada folder asset. Jadi folder asset ini umumnya itu digunakan untuk aplikasi Go yang outputnya itu berupa aplikasi website. Misal teman-teman pengen buat aplikasi website full stack, backendnya Go, frontendnya HTML, CSS yang langsung ada di satu project. Pastikan kalau kita membuat website itu ada static asset ya. Misal ada image, ada logo, ada GIF atau lain-lain. Itu ditaruhnya di folder asset ini. Lalu folder selanjutnya ada folder build. Jadi folder build ini folder yang kita gunakan untuk menaruh konfigurasi CI/CD kita. Jadi misal kayak kita menggunakan repository GitHub, itu ada GitHub Action, kan itu ada beberapa konfigurasi ya. Itu kita bisa taruh di folder build ini. Lalu folder selanjutnya, ini folder yang cukup penting. Ini folder bernama CMD. Jadi folder CMD itu apa? Folder CMD ini itu merupakan folder yang digunakan untuk entry point aplikasi kita. Misal entry point itu kan biasa kita definisikan di root project kita ya. Misal kita buat aplikasi, nama entry point-nya main.go, terus kita definisikan package main dan fungsi main kita seperti ini, ditaruh di root project kita. Tapi kalau kita ikut standar project ini, fungsi main kita itu kita taruh di subpackage CMD. Dan penggunaannya seperti apa? Misal kita pengen membuat aplikasi REST API, ya kita buat aja folder bernama API. Lalu kita taruh fungsi main kita di dalam sini. Seperti ini. Terus kalau kita mau kita panggil fungsi mainnya, kita bisa go run cmd, kita tujukan ke file main kita, cmd/api/main.go, seperti ini. Lalu fungsi kegunaannya apa kok kita struktur seperti ini? Nah, biasanya itu kalau aplikasi real, aplikasi yang ada di lapangan yang aku temui itu, aplikasinya nggak cuma satu. Gak cuma satu itu dalam artian, misal sebuah aplikasi REST API itu dia punya scheduler yang dijalankan secara terpisah. Jadi kita bisa definisikan scheduler di sini dan kita buat fungsi main baru di sini.
Jadi nanti akan ada dua aplikasi yang berjalan. Jadi kita jalankan kedua aplikasi tersebut secara bersamaan. Jadi seperti ini. Misal seperti ini. Jadi itu untuk folder CMD. Folder selanjutnya yang juga sering aku gunakan ini folder config. Jadi gampangnya folder config ini ya folder yang digunakan untuk menaruh config-config kita, misal config env atau config YAML yang nanti akan diproses oleh aplikasi Go kita. Jadi kita bisa taruh di folder config ini. Folder selanjutnya adalah folder deployment. Jadi folder deployment ini folder yang digunakan untuk kita menaruh konfigurasi-konfigurasi yang berkaitan dengan deployment. Misal nih, teman-teman mendeploy aplikasi Go kalian di Kubernetes. Ya, kita tinggal definisikan folder Kubernetes di sini. Lalu kita taruh konfigurasi-konfigurasinya di dalam folder K8s ini. Atau kalau kita pengen folder deployment ini folder simple aja berupa script, ya kita bisa taruh script SH atau script shell di sini aja. Lalu folder selanjutnya adalah folder doc. Jadi folder doc ini itu digunakan untuk menaruh dokumentasi-dokumentasi aplikasi kita. Misal teman-teman pengen mendokumentasikan aplikasi dalam bentuk markdown. Misal sini aku buat documentation.md. Itu yang ini filenya, ini file dokumentasi ini berkaitan sama user documentation, dan itu kita taruh di folder docs. Folder selanjutnya adalah folder example. Ini aku pribadi jarang atau nggak pernah gunakan sama sekali folder example ini. Tapi kalau teman-teman pengen gunakan dan penasaran ini buat apa, ini bisa banget masuk ke URL yang sudah disediakan sama repository ini. Jadi di repository ini sudah disediakan contoh-contoh penggunaan foldernya, dan teman-teman bisa cek sendiri di sini. Lanjut ke Git hooks. Ini aku juga jarang gunakan. Git hooks ini gampangnya ya konfigurasi Git kita. Jadi Git itu ada yang namanya hooks. Hooks ini bisa berupa misal pre-commit atau post-commit, atau gampangnya konfigurasi atau action yang kita lakukan sebelum kita melakukan commit atau sesudah commit atau konfigurasi lain. Dan konfigurasinya itu berupa file-file dan kita bisa taruh di folder bernama Git hooks. Folder selanjutnya adalah folder init. Ini juga aku jarang gunakan. Kalau dari penjelasannya ini tuh berupa script gitu yang digunakan waktu sistem booting atau servernya start gitu. Dan misal itu ya ada fungsi-fungsi low level, misal ada system di upstart, sysv dan lain-lain. Kalau teman-teman mau ulik sendiri silakan. Dan folder yang utama yang kita gunakan itu yang bernama folder internal. Jadi folder internal ini untuk apa sih? Ya folder internal ini itu folder utama aplikasi kita. Dan misal kita buat aplikasi REST API, itu kan kita perlu beberapa folder. Misal ada folder controller, ada folder model, itu kita taruhnya di folder bernama internal. Misal di sini kita definisikan folder bernama controller, atau aplikasi kita punya model, itu kita taruh di model di dalam internal. Jadi seperti ini untuk penggunaannya. Tapi kalau kita ngikut di project layout ini, internal sendiri itu dibagi jadi dua bagian, ada app, ada package. App atau package ini apa sih? Jadi app itu tempat kita menaruh file-file utama kita, misal ada control, ada model, ini kita taruhnya di app. Lalu apabila control dan model ini punya fungsi yang digunakan secara barengan, itu ditaruhnya bisa di folder package. Jadi folder package ini kasarannya dapat berupa helper-helper yang digunakan di folder app atau file-file yang ada di folder app ini. Lalu lanjut ke folder package. Folder package ini digunakan untuk apa sih? Jadi folder package ini digunakan sebenarnya hampir sama seperti helper. Tapi kalau dari penjelasannya ini tuh bisa menampung third party library. Misal teman-teman perlu library untuk mengenerate PDF, itu teman-teman bisa comot dari internet lalu taruh di folder bernama PKG ini. Atau misal nih dalam sebuah tim gitu ya, itu kita membuat suatu library yang bisa digunakan di berbagai aplikasi Go. Aplikasi Go-nya ini kondisinya beda repo. Kan kita perlu nge-maintain library-nya tuh sebelum kita taruh di dedicated repo untuk library kita. Itu kita bisa pakai folder PKG ini terlebih dahulu. Dan ya dari penjelasanku itu tadi, gampangnya folder PKG ini itu dipakai atau ditujukan untuk library yang digunakan di aplikasi kita.
Lalu lanjut, ada bernama folder script. Ini aku jarang gunakan, tapi kalau dari penjelasannya ini digunakan untuk berbagai macam script ESA, misal make file, atau scriptnya itu digunakan untuk membuild install aplikasi kita. Itu kita bisa taruh di folder script ini. Dan di sini ada folder test, ini digunakan untuk naruh file-file yang berkaitan dengan tes kita. Kalau sharing project kita gede, kan kita perlu memisahkan folder-folder testingnya, kan testingnya pasti juga bakal gede, dan kita bisa taruh di folder bernama tes ini. Lalu lanjut ke folder third party, ini sendiri aku jarang gunakan. Terus ada folder tools ini juga aku jarang gunakan, tapi kalau teman-teman mau ulik sendiri bisa baca contohnya di sini. Lalu ada folder vendor. Nah, sebenarnya folder vendor ini reserve keyword dari Go. Dan folder vendor ini untuk apa? Jadi folder vendor ini sebenarnya sama seperti folder PKG, tapi kita bisa import langsung atau kita bisa import sesuai standarnya Go dari folder vendor. Misal nih, kita pengen mengenerate PDF kayak tadi, dan kita butuh library dari internet. Kita bisa comot library tersebut dari internet, lalu kita taruh di folder vendor. Lalu kita bisa import library PDF itu selayaknya dia secara default, library secara default. Jadi itu sih keunggulannya kita menggunakan folder vendor daripada folder PKG. Tapi menurutku sama aja, dan aku lebih sering menggunakan folder PKG ini daripada folder vendor. Lalu selanjutnya ini ada folder web. Ini pribadi aku jarang gunakan, dan kalau dari penjelasannya ini digunakan untuk ya file-file HTML atau file-file kalau kita pengen buat project website, kan kita perlu HTML CSS, itu ditaruhnya di folder web ini. Dan terakhir ada folder website. Jadi folder website ini kayaknya hampir sama sih, aku pribadi jarang gunakan. Ini hampir sama kayak aset kita, folder aset ini. Jadi digunakan untuk menaruh data-data website kita. Oke, mungkin itu untuk penjelasanku terkait struktur aplikasi Go. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.